Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabat-sahabatku semuanya. Selamat datang kembali di Bengkel Hadi Channel. Semoga kita semua masih diberikan kenikmatan, kelancaran, dan juga kesehatan. Amin. Buat yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Semoga channel ini bisa menjadikan motivasi, inspirasi, edukasi, dan juga referensi buat sahabat-sahabatku semuanya. Oke, buat sahabat-sahabatku semuanya, di sini kita akan melakukan merakit mesin Mitsubishi Canter HDX. Seperti yang ada di video ini, kita yang pertama akan memasang jet oil. Itu langkah pertama, kita pasang jet oil. Itu terdapat 4 buah jet oil, dan jangan lupa dikencang ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Dan sekali lagi saya mohon maaf ya buat kepada senior-senior saya bukan bermaksud untuk menggurui, tetapi ini buat yang masih pemula. Semoga dengan adanya video ini menjadikan semangat buat yang lagi belajar. Dan langkah selanjutnya yang kita pasang adalah metal duduk atau bearing corn, tetapi lebih mudah lagi kita sebutkan metal duduk. Tetapi mohon maaf buat sahabat-sahabat itu semuanya, waktu kita mengangkat crankshaft atau askrup tidak kerekam ya sahabat, tetapi itu tinggal ngangkat, masukkanlah ke bloknya situ. Dan jangan lupa dikasih pelumas atau dikasih oli ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Dan oli ini opsional, tidak harus menggunakan oli yang seperti saya pakai ini. Dan kebetulan ini saya menggunakan oli yang berwarna merah. Fungsinya biar kelihatan di kamera, biar kelihatan jelas ya sobat ya. Dan selanjutnya kita akan memasang tangkupan metal duduknya. Nah, biasanya kalau metal duduk ini harus kita pasang terlebih dahulu di bagian belakang terlebih dahulu, karena terdapat metal bulan itu di bagian belakang atau di tangkupan metal yang nomor 5. Dan di sini jangan lupa anak panah itu harus dihadapkan ke depan. Itu sebagai tanda bahwa depan belakangnya itu dikasih tanda panah, dan juga di situ terdapat tertera nomor. Itu bisa menjadi diurutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Itu semuanya ada nomornya. Nah, seperti itu ya buat sahabat-sahabat semuanya. Kita pasang boltnya, terus kita kencang. Pokoknya bagi yang mau mengikuti channel ini, mudah-mudahan yang masih belajar, mudah-mudahan bisa menjadikan bertambah pengalaman, tambah ilmu. Karena niatan saya dari kemarin saya ungkapkan, saya mendirikan channel ini, membangun channel ini, mudah-mudahan saya bisa lebih banyak berbagi tanpa ada mengharap apapun. Semoga menjadi ladang pahala buat kami dan keluarga kami. Dan kita kencangkan semuanya. Ini kita untuk mempercepat pekerjaan, kita menggunakan impact. Dan nantinya kita akan kencang secara manual. Dan nanti saya akan jelaskan untuk mengencangnya dari sebelah mana terlebih dahulu. Yang ini fungsinya hanya untuk mempercepat mempercepat pemasangan baut. Setelah kita pastikan sudah rapat semuanya, maka kita bisa tes putar. Apabila putarannya tidak lancar atau berat, mohon diperiksa kembali atau dibuka kembali. Dan sekarang ini sudah saya putar askernya atau crankshaftnya itu ringan. Dan selanjutnya kita akan melakukan pengencangan. Dan yang pertama kita kencang, untuk ngencang crankshaft atau askrup itu di situ kan terdapat 5 tangkupan metal duduk. Maka yang kita kencang terlebih dahulu kita kencang yang dari tengah. Setelah dari tengah itu bisa langsung ke nomor 5
atau juga langsung ke nomor 1, itu sama saja. Tetapi usahakan kalau mengencangnya dari tengah terus ke belakang atau ke depan, atau dari tengah ke depan ke belakang itu bisa. Nah, baru yang nomor 2 dan nomor 3. Selanjutnya kita kasih tanda garis menggunakan spidol seperti ini yang permanen, dan kita kasih titik 1. Fungsinya untuk mengingat buat kita pribadi bahwasanya itu baru dikencang 1 kali pengencangan, atau baru 1 kali kita mengencang. Nanti kalau sudah terpasang semua, sebelum dipasang kalter atau bak oli, maka itu akan dikencang kembali, dikontrol kembali, dan setelah itu kita kasih tanda titik 2 bahwa sudah dikencang secara bertahap kencangnya sahabat-sahabat semuanya. Dan langkah selanjutnya kita akan pasang bracket cover timing ya sahabat-sahabat itu semuanya. Dan usahakan di situ terdapat as as gigi temeng yang nomor 3 itu ada asnya, maka as itu diusahakan dipasang terlebih dahulu. Dan seperti yang di video itu, ketika sudah kita pasang asnya, kita kasih perpak dan kita lem. Nah, kita pasang bautnya. Dan buat kawan-kawan yang masih belajar, di situ terdapat cuma 5 buah baut, yaitu baut 12. Itu cuma 5 buah baut yang di belakang gigi temeng, penghubung temeng, dan juga yang di belakang gigi noken as itu terdapat 5 baut seperti yang ada dalam video itu. Dan ketika saya masang baut yang atas dengan yang bawah, yang samping itu hanya bersifat sementara, fungsinya untuk melengkapkan lem yang barusan kita lem, biar tidak kering terlebih dahulu lemnya. Makanya kita gunakan baut sebagai teleker biar lemnya itu merekat. Dan yang 5 buah baut tadi harus dikencang, benar-benar dikencang sempurna. Nah, seperti itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan yang atas bawah itu hanya bersifat sementara. Nanti kita akan membukanya kembali ketika kita mau melakukan pemasangan cover timing. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memasang injection pump, kita akan memasang oil pump, pompa oli, atau juga masang injek pumpnya dulu itu sama saja tapi di sini kita memasang pompa oli. Dan di dalam pompa oli itu terdapat 2 o-ring. Biasanya kalau perpak yang asli itu warnanya merah, itu terdapat 2 o-ring, yang satu besar, yang satunya agak kecil, dan diikat menggunakan baut 12. Ada baut 12 khusus untuk baut pompa oli yang seperti ini. Jangan lupa kita kontrol kembali apakah sudah kenceng apa belum. Dan untuk langkah selanjutnya kita akan memasang noken as atau as klep. Noken as ini cara masangnya sangat mudah, tetapi sebelum dipasang dianjurkan untuk mengasih pelumas atau dikasih oli. Dan cara masangnya tidak boleh dipaksa ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Untuk cara masangnya ini cukup kita cari selahnya. Dan di situ noken as ini diikat dengan menggunakan 2 buah baut 12. Nah, di situ baut 12 itu harus dikencang. Pokoknya kalau sahabat-sahabatku semuanya mau mengikuti channel ini, insya Allah pasti bisa. Dan langkah selanjutnya kita melakukan pemasangan injek pump
atau injection pump. Jangan lupa dilem, di situ sudah ada o-ring inject pump tuh yang besar dan yang satunya kecil. Setelah dipasang o-ringnya, kita kasih lagi lem dan barulah kita pasang ke bracketnya. Dan di belakang sini terdapat baut 14 2 buah dan umur 14 1 buah. Dan untuk yang depan sini kita kasih baut pendek, soalnya nantinya juga akan dibuka kembali. Ini fungsinya juga untuk merekatkan lem. Ini bukan baut aslinya ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Ini hanya bersifat sementara untuk melekatkan lem. Dan langkah selanjutnya kita akan masang ini gigi temeng, gigi penghubung temeng atau temeng yang tengah. Dan di situ terdapat top atau angka 1, 2, dan 3. Untuk angka 1 itu dapat crankshaft atau askrek. Untuk angka 2 itu dapat noken as atau as kelep. Dan untuk angka 3 itu dapat inject pump. Dan seperti itu ya. Mari kita dekatkan biar lebih jelas. Seperti ini ya sahabat. Dan ini angka 3 dapat inject pump. Dan ini angka 2 dapat noken as. Dan ini yang angka 1 dapat crankshaft atau askrek. Itu jangan salah, tidak boleh salah. Itu harus sesuai dengan nomor itu. Kalau salah ini tidak bisa hidup, bahkan bisa numbur antara kelep dengan piston. Dan untuk selanjutnya kita pasang pengait gigi temeng yang tengah tadi. Itu terdapat ring yang lebar dan diikat menggunakan baut 12. Jangan lupa dikencang ya sahabat-sahabat semuanya. Dan untuk langkah selanjutnya kita pastikan lagi, karena kita melakukan bongkar mesin ini harus benar-benar teliti. Nah, itu salah satu kunci keberhasilan menjadi mekanik. Kita harus benar-benar teliti dan kita kasih tanda kembali menggunakan spidol berwarna putih bahwa benar-benar sudah top. Dan langkah selanjutnya kita pasang ring yang berada di crankshaft atau askrek itu untuk nanti untuk dapat seal. Dan seperti yang saya bilang tadi, baut yang 12 ke atas samping kiri kanan itu kecuali 5 buah baut tadi. Nah, kita buka kembali. Kita buka kembali karena tadi fungsinya untuk merekatkan lem. Nah, seperti ini ya sobat. Kita buka kembali karena ini nanti bautnya satu baut dari depan atau dari cover timing. Seperti yang saya katakan tadi, itu hanya bersifat sementara untuk melekatkan lem. Dan yang 5 buah tadi jangan dibuka, itu memang khusus bautnya. Dan langkah selanjutnya kita pasang cover timing. Nah, seperti ini ya cover timing ya. Kita tidak boleh memaksa ketika kita melakukan pemasangan itu. Kita cukup menggunakan tangan seperti ini, nanti juga akan masuk dengan sendirinya. Nah, seperti ini. Silakan diperhatikan buat yang lagi belajar. Dan cover timing ini tidak menggunakan perpak ya sobat, hanya menggunakan lem. Kalau untuk mobil Mitsubishi Canter ini hanya satu tadi yang di belakang yang menggunakan perpak. Dan juga terdapat satu buah baut yang menggunakan ring dan letaknya di atas puli ini ya sobat ya, karena di dalam itu ada lubang oli, makanya bautnya dikasih ring. Apabila ringnya itu masih bagus, nah, tidak dikasih lem tidak masalah. Tetapi kalau ringnya sudah nggak bagus lagi atau sudah jelek, boleh diganti atau juga boleh dikasih lem. Yang penting tidak bocor.
Dan ketika sudah terpasang semuanya, jangan lupa dikencang, dikontrol. Pokoknya kunci utama untuk keberhasilan membongkar mesin ini, yang pertama adalah kebersihan dan spare part yang benar-benar bagus dan ketelitian. Itu adalah kunci sebagai biar kita berhasil ketika melakukan pembongkaran mesin atau overhaul. Yang terutama adalah ketelitian. Dan langkah selanjutnya kita memasang water pump atau pompa air. Dan di sini sobat, biasanya water pump ini tidak dibuka, tidak masalah. Tetapi kali ini saya buka. Biasanya kalau saya bongkar mesin memang saya buka, karena biar mudah untuk membersihkannya, biar benar-benar bersih. Dan kita bisa pastikan kalau seandainya kita buka ini bisa tahu kondisi o-ring water pump masih layak pakai atau sudah minta diganti. Daripada nanti sudah di atas kok terjadi kebocoran, kita jadinya kerja 2 kali, bongkar water pump lagi. Makanya ketika di bawah kita buka, kita cek o-ringnya. Kalau masih bagus, cukup dibantu dengan menggunakan lem. Tetapi kalau tidak bagus, harus diganti o-ringnya, o-ring pompa airnya. Kalau untuk kanter tahun 2017 itu biasanya o-ringnya ada bawaannya dari packing set. Tapi kalau untuk kanter 2018 ke atas itu tidak ada bawaannya o-ring water pumpnya. Dan kita lakukan pengontrolan baut cover timing itu keliling dan dikencang secara merata, bisa menggunakan kunci shock 12 atau menggunakan kunci T12. Dan seperti ini ya buat sahabat-sahabatku semuanya, kita kontrol kembali. Pokoknya kalau kita bongkar mesin harus benar-benar teliti. Itu adalah salah satu kunci keberhasilan overhaul. Nah, setelah saya kontrol, saya kasih tanda seperti itu, bahwasanya saya sudah mengontrolnya dan sudah saya mengencangkannya. Dan langkah selanjutnya kita melakukan pemasangan kita melakukan pemasangan blower rim. Kalau blower rim Mitsubishi Canter ini terdapat di depan cover timing ya buat sahabat-sahabatku semuanya. Tapi kalau untuk PS 120 itu biasanya letaknya di belakang dinamo cas atau di belakang regulator. Di situ menggunakan baut 12, karena di sini pompa power steeringnya tidak saya buka, maka saya di belakang bantu menggunakan mur 12 biar lem atau o-ringnya tadi merekat biar tidak kering terlebih dahulu untuk mencegah kebocoran ya sobat ya. Dan langkah selanjutnya kita akan melakukan pemasangan puli. Dan sebelum melakukan pemasangan puli ini, pastikan bahwa seal crankshaft atau seal askrutnya itu sudah terpasang ya. Dan di sini kita masang seal askrut depannya tadi tidak kerekam. Kita bantu menggunakan mur ini. Sebenarnya kalau ini biasanya itu ringan, tidak menggunakan mur pun bisa, tapi ini agak lumayan berat, tapi tidak masalah, tidak terlalu berat, tidak. Dan ketika mutar seperti itu bisa diganjal menggunakan kayu atau karet, itu dari atas bisa, kalau belum dipasang pistonnya dari bawah pun bisa, dari askrup. Dan kita kasih tanda bahwa kalau kita kasih tanda silang seperti ini, saya belum mengencangnya.
itu belum saya kencang, makanya kayak saya kasih tanda seperti ini. Dan seperti inilah mesin yang kita rakit sobat ya. Nah ini sudah saya kencang, dan yang ini belum saya kencang. Nah seperti ini. Sebenarnya saya ini melakukan perakitan dua mesin ya, tetapi kita fokus videonya ke mesin yang satunya. Dan yang ini yang kita potong pistonnya kemarin belum dilanjutkan, dan untuk yang lain nanti bisa dilihat di video selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu video dari Bengkel Hadi Channel. Semoga menjadikan inspirasi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.